Dan kalau kita ngomongin situasinya untuk Persib Bandung, apakah Kurzawa ini jadi sosok pemain yang tepat untuk memperkuat skuad mereka? Sebenarnya ada positif dan negatifnya, Pak. Kalau kita bicara kabar transfer pertengahan musim Barry Super League musim ini, sebenarnya ada banyak hal yang menarik untuk kita bahas. Tapi salah satu kabar transfer yang saat ini paling menarik adalah kabar tentang Persib Bandung yang dikaitkan dengan nama pemain kelas dunia yang dia banyak menghabiskan karirnya di salah satu klub terbaik dunia yaitu Paris Saint-Germain. Pernah satu tim dengan pemain sekelas Kylian Mbappe, Neymar hingga Lionel Messi. Artinya dengan histori tersebut, maka pemain ini punya pengalaman yang sangat baik di level sepak bola tertinggi. Dan sesuai judul yang udah kalian lihat, pemain tersebut bernama Layvin Kurzawa. Kalau kalian yang ngikutin sepak bola Eropa, Liga Champions, apalagi kalau kalian penggemar beratnya PSG, pasti kalian gak asing dengan nama pemain ini. Bahkan kalau kalian yang dulunya sering main game sepak bola PES ataupun FIFA dan sering pakai PSG karena banyaknya pemain bintang di sana, pasti nama Layvin Kurzawa jadi salah satu nama yang sering kalian mainkan di posisi bek kiri. Itu artinya, pemain ini memang bukan sekedar pemain yang numpang lewat atau jadi penghias bangku cadangan, melainkan pemain ini merupakan pemain yang punya skill dan ketenaran yang sangat baik. Dan sekarang, Layvin Kurzawa nyatanya dikabarkan selangkah lagi bakal gabung dengan skuad Persib Bandung. Maka agar kita bisa melihat kabar ini dengan sudut pandang yang baik, gue pengen ngajak kalian buat kita sama-sama memahami tentang kebenaran dari rumor transfer ini. Sekaligus kita juga bakal mengenal lebih dekat bagaimana karir dari seorang Layvin Kurzawa, gimana skillnya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Karena faktanya, walaupun dia adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik, tapi ada risiko yang harus dihadapi di balik kualitas baik tersebut. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi sebelum kita bahas tentang progres transfer yang terjadi antara Kurzawa dengan Persib Bandung, sekarang kita harus mengenal dulu siapa sih Layvin Kurzawa, apakah pemain ini spesial atau gimana? Sekarang kita bahas. Jadi Layvin Kurzawa adalah pemain asal Prancis yang sekarang berusia 33 tahun, tingginya 182 cm, dan berposisi sebagai bek kiri. Karena posisinya sebagai bek kiri, tentu kaki utamanya juga adalah kaki kiri untuk menunjang pergerakannya di area tersebut. Kemudian kalau kita lihat karirnya, Kurzawa mengawali karir bersama salah satu klub Ligue 1 atau Liga Prancis, yaitu AS Monaco di tahun 2010, ketika usianya masih 18 tahun. Walaupun sempat degradasi ke kasta kedua, tapi Kurzawa ini emang jadi salah satu sosok penting di balik kebangkitan AS Monaco. Khususnya di musim 2013-2014 dan musim 2014-2015. Yang ketika itu AS Monaco berhasil comeback ke Ligue 1, dan di musim itu juga emang jadi musim yang bikin potensi dari Kurzawa ini muncul. Karena dia di dua musim tersebut jadi andalan utama skuad AS Monaco yang membuat mereka bisa langsung bersaing di papan atas. Bahkan di musim 2013-2014 itu juga mereka bisa langsung finish di posisi kedua dan dapat jatah tiket untuk main di Liga Champions. Pokoknya di situ Kurzawa emang jadi salah satu pemain yang paling bersinar di skuad AS Monaco. Dan setelah dua musim gemilangnya tersebut, PSG selaku klub yang paling sukses di Liga Prancis melihat bahwa Kurzawa merupakan bek kiri muda potensial yang punya kualitas baik. Dan karena alasan tersebut, akhirnya pada Agustus 2015, Kurzawa resmi gabung ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro. Nah, disinilah puncak karir seorang Layvin Kurzawa itu dicetak, karena sejak dikontrak di tahun 2015, Kurzawa bisa dibilang jadi salah satu andalan utama skuad PSG dari musim ke musim. Bahkan kebersamaannya dengan PSG, Kurzawa berhasil mendapatkan total 16 trofi domestik. Termasuk di dalamnya ada 5 gelar juara Ligue 1. Bahkan Kurzawa juga jadi andalan utama ketika PSG mencapai final Liga Champions di musim 2019-2020. Dan salah satu momen ikonik yang terjadi dalam karirnya adalah saat Kurzawa mencetak hat-trick ke gawang Anderlecht di kompetisi Liga Champions tahun 2017. Yang pencapaian tersebut menjadikannya sebagai bek pertama dalam sejarah modern Liga Champions yang berhasil mencetak 3 gol atau hat-trick dalam satu
laga. Cukup menarik kan? Cuman bisa dibilang bahwa karir gemilang Kurzawa itu hanya terjadi sampai tahun 2021 karena di musim berikutnya Kurzawa banyak masalah terkait cedera. Bahkan di musim 2021-2022 dia cuma main sekali bareng PSG. Itu pun hanya 9 menit. Dan karena masalah tersebut dia juga sempat dipinjamkan ke Fulham pada musim 2022-2023 demi menit bermain dan supaya bisa mengembalikan performanya. Tapi cara itu ternyata gak berjalan mulus karena di Fulham dia juga cuma main sebanyak 6 kali. Kemudian setelah itu dia balik lagi ke PSG dan di musim 2024-2025 dia pindah ke Liga Portugal bareng Boavista sekaligus jadi klub terakhirnya. Artinya kalau kita lihat capaian dia dalam 4 musim terakhir itu sangat minor, Pak. Karena selama 4 musim tersebut Kurzawa cuma mencatatkan 12 kali penampilan. Cuman, di balik 4 musim terakhirnya yang minor, tapi tetap aja, Kurzawa merupakan pemain yang punya segudang pengalaman dan kualitas yang jelas sangat baik. Apalagi ketika karirnya di PSG, yang dia juga udah punya pengalaman satu tim dengan berbagai macam pemain kelas dunia, mulai dari Thiago Silva, David Luiz, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Di Maria, Matuidi, Neymar, Kylian Mbappe, bahkan Lionel Messi. Yang memang selama karir dia di PSG itu jadi puncak kejayaannya karena banyak prestasi yang dia torehkan. Bukan hanya sekedar sebagai pemain cadangan, pemain pelapis, tapi memang sebagai aktor utama. Dan kalau kita lihat dari segi kemampuan, Layvin Kurzawa ini merupakan bek sayap kiri modern karena dia bukan cuma baik dalam bertahan tapi bagus juga dalam menyerang. Bahkan statistiknya ketika di PSG, Kurzawa tercatat cukup sering melakukan tusukan dan menerima operan di area lawan. Artinya pemain ini bukan cuma bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan, tapi juga bisa punya peran penting dalam proses build up serangan dan proses penciptaan peluang. Oke, jadi itu sekilas tentang karir dan kemampuan dari seorang Layvin Kurzawa. Sekarang kalau kita udah kenal, kita bahas tentang kebenaran dari kabar transfer ini supaya kita bisa memahami dengan baik dari mana sih kabar ini berasal, apakah informasinya kredibel. Nah, jadi kabar ini pertama kali muncul dari salah satu media asal Prancis bernama Foot Mercato. Sebagai informasi bahwa Foot Mercato ini merupakan salah satu media olahraga terbesar di Prancis. Yang salah satu buktinya adalah sosial media mereka di Instagram bahkan punya lebih dari 2,2 juta pengikut. Artinya media ini merupakan media besar yang kredibel dalam membagikan informasi dan harusnya mereka gak akan membagikan informasi palsu demi sebuah ketenaran sesaat. Karena buat apa mereka melakukan itu di posisi mereka yang udah besar kalau yang dikorbankan adalah kredibilitas mereka. Oke? Jelas ya? Nah, jadi Foot Mercato ini bilang bahwa Layvin Kurzawa yang sekarang posisinya lagi free agent karena kontrak di klub terakhirnya yaitu Boavista udah habis sejak bulan Juni 2025, bakal mengambil langkah yang sangat out of the box untuk kalangan pemain sepak bola Eropa yang punya karir mentereng. Karena menurut kabar yang mereka terima dari salah satu jurnalis ternama mereka yaitu Sebastian Denis, bahwa Layvin Kurzawa sekarang lagi ada dalam tahap negosiasi dengan klub asal Indonesia yaitu Persib Bandung. Nah, kenapa kabar ini jadi kabar yang mengejutkan buat mereka? Karena rata-rata orang di Eropa jelas gak mengenal yang namanya Persib Bandung. Selain karena jaraknya yang sangat jauh dari Eropa, tapi secara prestasi memang Persib dan sepak bola Indonesia tentu belum mampu menciptakan prestasi atau mentorehkan prestasi internasional yang bikin orang-orang di Eropa jadi notice tentang eksistensi dari Persib dan sepak bola Indonesia ini. Tapi Foot Mercato ini juga tahu bahwa sekarang Persib memang lagi berambisi untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Pemain-pemain yang punya nama besar untuk memperkuat skuadnya demi ambisi Persib agar bisa mencatatkan hat-trick juara Liga Indonesia dan berprestasi di kompetisi AFC Champions League 2. Mereka menilai bahwa kepindahan Kurzawa ke Persib Bandung bisa jadi hal yang positif. Karena walaupun secara transfer ini jadi perubahan yang signifikan buat Kurzawa, karena bisa dibilang standar sepak bola di Indonesia dan di Asia jelas masih jauh dengan standar sepak bola elit yang selama ini jadi tempat Kurzawa berkarir, tapi dengan kondisi tersebut, satu sisi ada jaminan menit bermain reguler dan status sebagai pemain bintang di Liga maupun Asia buat Layvin Kurzawa yang secara karir udah mengalami penurunan dan masuk usia akhir sebagai pemain sepak bola. Apalagi di Persib sekarang ada pemain yang negara asalnya sama kayak Kurzawa yang sama-sama berasal dari Prancis yaitu Andrew Yung. Nah, dengan kondisi tersebut, Foot Mercato juga menilai bahwa keberadaan Andrew Yung bisa jadi salah satu faktor yang akan memuluskan proses transfer ini. Karena nantinya Kurzawa bisa punya rekan senegara dan harusnya nggak akan terlalu kesulitan untuk proses adaptasi.
Cuman yang harus digarisbawahi bahwa progres transfer antara Kurzawa dengan Persib Bandung ini masih dalam tahap negosiasi kontrak. Kabarnya masih ada beberapa hal kecil yang dibicarakan antara kedua pihak. Artinya apapun kemungkinan masih bisa terjadi. Entah Persib bakal deal dengan Kurzawa atau justru nanti di akhir proses transfer ini malah gak mencapai kesepakatan. We don't know. Yang jelas kita tunggu aja officialnya nanti gimana. Dan kalau kita ngomongin situasinya untuk Persib Bandung, apakah Kurzawa ini jadi sosok pemain yang tepat untuk memperkuat skuad mereka? Sebenarnya ada positif dan negatifnya, Pak. Karena gini, situasinya sekarang Persib memang butuh memperkuat beberapa lini di pertengahan musim sekarang. Salah satunya lini belakang. Apalagi dengan kondisi Federico Barba yang kelihatannya udah gak ada gairah dan semangat buat main di Persib, maka dengan track record yang dimiliki oleh Kurzawa, sebenarnya dia merupakan pengganti yang ideal buat Barba. Walaupun posisinya bukan center back murni. Karena dengan pengalamannya yang udah main di level yang jauh lebih tinggi, maka seharusnya Kurzawa bisa lebih fleksibel buat main di beberapa posisi, termasuk center back sebelah kiri. Karena dengan level permainan yang lebih rendah, harusnya itu nggak akan jadi masalah buat Kurzawa main secara lebih fleksibel di lebih dari satu posisi. Cuman yang jadi risiko besarnya buat Persib adalah data riwayat cedera dan performa dalam 4 musim terakhir. Karena historinya, Kurzawa ini banyak mendapatkan berbagai macam jenis cedera yang berbeda-beda, mulai dari cedera di punggung, sampai cedera di otot betis dan masalah lutut yang bersifat kambuhan. Mungkin dengan intensitas permainan Barry Super League yang gak setinggi kompetisi elit Eropa, itu juga bisa memberikan peluang untuk Kurzawa mengelola beban fisiknya tersebut secara lebih efektif. Tapi walaupun kayak gitu, tetap aja, risiko cedera kambuhan tersebut jelas tetap membayangi Kurzawa. Apalagi dengan permainan yang mungkin lebih keras, dengan kondisi lapangan yang gak rata, dengan cuaca yang lebih panas, maka itu juga jadi ancaman yang nyata. Artinya di sini langkah Persib merekrut Kurzawa merupakan langkah yang mengkombinasikan antara risiko cedera yang tinggi, yang mungkin nantinya peran dia jadi gak maksimal atau bahkan gak bisa banyak berkontribusi, dengan potensi keuntungan teknis yang besar karena kualitas dan pengalamannya jika masalah cedera tersebut gak terjadi kepada Layvin Kurzawa. Jadi itu penjelasan tentang kabar ex pemain PSG Layvin Kurzawa yang bakal gabung ke Persib Bandung. Setelah nonton video ini, gimana pendapat kalian? Apakah Kurzawa bisa jadi sosok yang tepat untuk memperkuat lini pertahanan Persib? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!